Kata Nabi, beliau bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Pertama, as-shaim hina yuftir. Pertama, orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Ini satu versi hadis. Kalau versi yang lain riwayatnya da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa tanpa ada ikatan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan membahas beberapa hadis qudsi tentang puasa. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan kita, walaupun mungkin hadisnya sudah sering kita dengar ya. Pertama, riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni adama lahu illa shaum. Setiap amal ibnu Adam, setiap amal manusia itu adalah miliknya, baginya, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, kata Allah, atau milikku. Wala khalufu famis shaimi wa ana ajzibi. Lanjutan yang tadi itu, fa innahu li wa ana ajzibi, karena puasa itu adalah milikku dan aku akan membalasnya. Nah, apa makna pernyataan ini nanti kita lihat secara hadisnya. Kemudian wala khalufu famis shaimi, dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil miski, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ya. Tahu minyak kasturi, Pak? Ya, ya minyak wangi itu bahannya dari darah kijang, dan itu adalah minyak wangi terbaik ya. Atau di mana yang ada ya minyak kasturi itu ya, kalau ada tukang parfum ya mereknya aja kasturi ya, bukan. Tapi yang kedua, hadis yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yaqul, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna as-sawma li wa ana zibih, sesungguhnya puasa itu milikku dan aku akan membalasnya. Inna lis-saimi farhatain, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan, ada 2 kebahagiaan. Iza aftara fariha, apabila ia berbuka maka ia merasa bahagia. Wa iza laqiyallaha fajazahu fariha, dan apabila ia berjumpa dengan Allah kelak dan Allah membalasnya, ia pun merasa gembira. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, di genggamannya, la khalufu famis shaimi, sungguh bau mulutnya orang yang puasa itu atyabu indallahi min rihil miski, sama ya,
lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Rawahu Muslim. Syarah hadisnya Imam Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan tentang hadis tadi. Dua hadis langsung ya. Bahwa innas sauma li, sesungguhnya puasa itu untukku. Maksudnya apa? La yuta'abbadu bihi ahadun ghairi. Tidak diibadahi, tidak disembah dengan melakukan puasa ahadun seorang pun ghairi selain aku, hanya Allah. Itu satu tafsirannya. Au huwa sirrun baini wa baina abdi, atau maknanya puasa itu untukku adalah bahwa puasa itu adalah rahasia antara aku dan hambaku. Karena tidak ada yang tahu puasa seseorang kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, puasa itu paling rahasia. Wa ana ajzibih, dan aku akan membalasnya, ay sahibahu, yaitu membalas orang yang melakukannya, bi an udha'ifa lahul jazaa'a min ghairi adadin wala hisab, dengan melipat gandakan pahala atau balasan untuknya tanpa bilangan, tanpa hitungan. Artinya apa? Tak terbatas. Suka-suka Allah mau ngasih pahalanya itu. Ya Allah. Tertarik nggak Pak? Ya, tertarik tidak dengan iklan ini? Iya. Bahwa orang yang puasa itu pahalanya nggak ada takarannya. Kalau kebaikan yang lain kan ada standarnya. Satu kebaikan minimal balasannya berapa? 10 kali. Bisa lebih dari itu. Jadi artinya kalau kebaikan yang lain mah kita bisa ngitung sendiri itu. Berapa kira-kira pahalanya? Puasa nggak tahu. Rahasia. Allah merahasiakan itu. Nah, inna lis-shaimi farhataini idza aftara fariha. Sungguhnya orang yang puasa itu memiliki 2 saat di mana ia merasakan gembira. Apabila berbuka ia merasa gembira. Imam Al-Qadi mengatakan, sawabus shaimi la yuqaddaru qadru wa la yaqdiru ala ihsaihi illallah. Pahala orang yang berpuasa itu tidak bisa ditentukan nilainya, tidak dapat dihitung jumlahnya, atau tidak dapat menghitung jumlahnya kecuali Allah. Lizalika yatawalla jazaahu binafsi. Oleh karena itu, maka dia sendiri yang memberikan jaminan akan pahalanya. Wala yakiluhu ila malaikati. Bahkan Allah tidak mewakilkan, tidak menugaskan untuk itu kepada para malaikatnya. Spesial berarti dong. Ya. Ya, kalau seorang pejabat mau ngasih hadiah saja, kalau hadiah biasa-biasa saja, ya udah titipkan saja sama ajudannya, kasih sama orangnya, kan begitu ya. Tapi kalau itu hadiah spesial, enggak dong, harus langsung dari tangan pejabat itu pada orang yang mau dia kasih. Nah, itu maknanya. Berarti ibadah puasa itu bukan ibadah yang biasa, Pak. Makanya sedikit orang yang betul-betul bisa melaksanakannya. Nggak banyak, Pak. Yang benar-benar orang beriman itu. Masjid kan sudah mulai mengalami kemajuan. Sudah minggu kedua Mei ini. Iya, sop makmumnya udah mulai maju lagi. Termasuk ya di lingkungan sekitar sudah mulai tampak biasa lagi.
Yang jualan mie ayam siang-siang ya jualan. Tuh, ya biasa aja, ada konsumennya kok. Ya. Ya mungkin kalau semua yang beriman pada puasa nggak ada satupun yang jajan, ya mereka ngapain buka kalau nggak ada yang jajan? Ya tutup dengan sendirinya tuh. Terus kenapa pada buka warung-warung makan itu? Hah? Ya karena ada yang beli. Untuk apa mereka buka kalau nggak ada yang beli tuh? Ya karena ada yang beli. Ada yang mau gitu. Berarti kan yang benar-benar beriman itu sedikit sesungguhnya. Kan yang dipanggil oleh Allah untuk puasa itu siapa? Yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan pada kalian berpuasa. Nggak usah berat dengan puasa. Ini bukan ibadah yang aneh, bukan ibadah yang baru-baru. Orang-orang dulu juga sama. Kira-kira kan begitu tuh di ayatnya tuh. Jangan merasa berat dengan puasa. Orang dulu juga sama. Itu mereka juga sama-sama puasa. Ayo puasa dong kalau ngaku beriman mah. Dipanggil tuh orang beriman, hei orang beriman, ayo puasa. Ternyata ada yang dipanggil tapi nggak nyaut ya. Orang beriman puasa, loyor aja, nggak mau sahur, nggak puasa, makan terus. Nggak dengar kan berarti? Iya Pak. Iya. Kalau Bapak di depan rumah lewat tukang bakso dipanggil-panggil nggak nengok, berkali-kali mbak kenceng, Bang bakso, terus aja jalan. Itu kita bilang apa? Lewat udah tuh bang baksonya, nggak denger deh. Marah nggak kira-kira kita? Jengkel nggak tuh? Budek. Kan begitu kita bilang ya. Budek kali si abang. Iya. Jadi kalau ada orang-orang yang ngaku orang Islam katanya beriman, tapi nggak mau puasa, berarti iya, nggak mau denger itu. Atau kurang syarat itu Pak. Kan yang wajib puasa itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama dia muslim, kedua balik, ketiga berakal sehat, ketiga tidak sedang dalam perjalanan atau ya karena sedang dalam perjalanan jauh kan ada rukhsah tuh, ada rukhsah kalau memang berat. Nah jadi ya husnuzon aja, kurang syarat tuh yang pada mampir di warung-warung tuh ya, kurang syarat. Kenapa? Belum balik? Oh nggak mungkin. Dan jenggotan kok misalnya ya. Terus bukan muslim, ya muslim, yang suka sholat. Terus kenapa dong? Hah? Sedang dalam perjalanan enggak juga. Berarti apa itu? Ya silahkan simpulkan sendiri. Nah, insya Allah di sini mah nggak ada yang begitu kan? Nggak ada lah. Kalau ada juga nggak mau ngaku pastinya. Baik. Wal mujib li ikhtisasi shaumi bihadzal fadli amrani. Yang menjadikan puasa itu menjadi istimewa sehingga diberikan kelebihan seperti itu, khusus Allah yang memberikan pahalanya, itu ada dua alasannya. Nah, ihdahuma, salah satunya adalah anna jami'al ibadati mimma yattali'u alaihi al-ibad. Semua ibadah itu pelaksanaannya termasuk pahalanya adalah sesuatu, termasuk juga prakteknya, sesuatu yang bisa diketahui oleh hamba-hamba Allah lainnya. Wasaum, sedangkan puasa sirrun bainahu wa bainallah,
rahasia antara dia dengan Allah. Kita sholat, yang lain tahu nggak kita sholat? Tahu. Sehingga sholat kita nggak bisa pura-pura. Gimana mau pura-pura sholat, apalagi sholatnya di masjid, kan ketahuan. Ya, kalau kita sedekah, yang lain tahu nggak kira-kira? Ya tahu. Ya, apalagi kalau bikin acara makan, mau santunan, tahu. Pada datang nanti yang nggak diundang juga. Tahu semuanya. Tuh, haji apalagi, ya. Tahu sekampung semuanya ya. Tuh, jadi nggak bisa pura-pura haji. Mau gimana pura-puranya haji? Pasti ketahuan toh. Tapi puasa ada nggak yang tahu? Di antara yang duduk, misalnya di sini nih, ada yang sudah buka, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Soalnya tadi waktu wudhu sambil kumur-kumur dia minum tuh. Jangankan yang lain, yang nggak tahu dia wudhu, temen di sampingnya yang bareng-bareng wudhu juga nggak tahu tuh. Ya, sangat rahasia puasa itu. Yang tahu ya dia sendiri dan Allah. Ya. Nah, jadi kalau seorang suami pulang kerja siang-siang merasa haus, lapar, terus mampir di warung yang ditutup kain, keluar dilap lagi mulutnya, pulang ke rumah lemes badannya, istrinya nggak tahu kalau dia udah makan. Tuh, tapi jangan dilakukan, Pak. Ya jangan dilakukan. Itu hanya contoh buruk gitu. Dan itu membuktikan bahwa puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Yaf'aluhu khalisan liwajhi wa yu'amiluhu bihi taliban liridahu. Bahwa orang yang berpuasa dia melakukan itu murni semata-mata mencari ridha Allah. Itu mencari ridha Allah. Maka ibadah puasa itu sulit untuk riya. Kalau sedekah gampang riyanya. Salat mudah sekali riya. Itu salat rakaat pertama nggak ada orang, cepat sekali gerakannya. Begitu rakaat kedua terdengar ada suara di belakang, ada yang datang, dia perlambat sholatnya di rakaat kedua, itu udah riya. Berarti ada perubahan dalam cara sholat yang dia lakukan ketika ada orang dengan ketika tidak ada orang. Riya itu. Haji mungkin riya enggak? Oh, apalagi haji mah ya. Apalagi haji umrah itu ibadah yang paling rawan riyanya. Ya, paling rawan riyanya. Pamernya itu. Itu sampai saking takut nggak dipercaya kalau dia haji kan rugi kalau nggak selfie di belakang Ka'bah itu, depan Ka'bah. Biar percaya kalau saya ini haji beneran. Ya. Tuh. Ya Allah. Tapi puasa bisa nggak kita pamer kalau saya ini paling puasa? Ya nggak bisa. Mau gimana memamerkannya? Meludah terus gitu. Atau jalannya lemes-lemes. Nggak bisa, Pak. Rahasia puasa itu. Nah, ini alasan yang pertama, ya. Lalu ada lagi yang kedua, alasan yang kedua, anna jami'al hasanat raji'atun
ila sarfil mali fima fihi ridahu. Semua bentuk kebaikan itu kembali pada penggunaan harta di dalamnya yang tujuannya mencari ridho Allah. Sedangkan puasa yatadammanu kasran nafsi wa ta'ridal badan lin naqsi. Sedangkan puasa, nah, yang dirasakan dengan puasa itu adalah mengekang jiwa nafsu kita serta memaksa badan untuk mengurangi sesuatu, wa tahawul ma'a ma fihi minas sabri, serta berusaha untuk merubah keadaan. Yang dibutuhkan adalah kesabaran merasakan tidak nyamannya lapar dan haus itu. Nah, itu yang digunakannya itu adalah badannya sendiri kalau berpuasa mah, gitu katanya ya. Kemudian wa yahtamilu an yakunal murad bi fitrih. Nah, kan tadi ada dalam hadisnya itu orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Pertama tadi apa katanya dalam hadisnya? Saat berbuka. Kedua, saat ia bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah. Nah, ada yang menafsirkan begini, katanya, yahtamilu an yakunal muradu bi fitrihi, boleh jadi bahwa yang dimaksud dengan berbuka, bahwa orang puasa itu akan merasa bahagia saat berbuka itu adalah yauma mautihi, yaitu pada saat kematiannya. Nah, kok bisa begitu? Kenapa? Bahwa pada saat seorang mukmin dia meninggal dunia, saat itu dia berbuka. Kenapa? Fa innal mu'mina shoma an laddatihi al muharramati tula umri. Karena orang beriman, orang mukmin itu dia berpuasa menahan diri dari segala kesenangan dunia yang diharamkan sepanjang hidupnya, sepanjang umurnya. Karena hakikat puasa itu kan artinya apa? Menahan diri kan? Iya. Maka hakikatnya orang mukmin itu sepanjang umurnya dia puasa itu. Yang nggak beriman mah asik sampai tengah malam itu joget-joget, dugem, pulang larut malam sampai pagi. Yang beriman walaupun pengen gitu nyobain, tahan. Yang lain cari kesenangan sepuasnya. Orang beriman biarpun tertarik pengen, ditahan saja. Ya, itu ya termasuk di media, itu di genggaman kita, kan? Maksiat itu kan kadang-kadang muncul begitu saja sekarang mah, itu kayak iklan dah. Kadang-kadang kita nggak sengaja juga itu cari video, ujuk-ujuk muncul tuh yang nggak pantas dilihat itu. Nah, tertarik nggak? Jujur, Pak. Tertarik nggak? Penasaran lah? Duh, pengen tahu itu. Kalau nggak ada iman, ya lanjut. Sayang. Tapi kalau pakai iman, lewat saja. Ya. Tahan begitu, ditahan. Nah, ini maknanya. Maka itu ketika orang mukmin itu dia meninggalkan dunia ini, pada saat itulah baru dia buka. Kenapa? Karena saat itu dia akan melihat
yara mimma a'addallahu minal karamat. Dia akan melihat berbagai macam kemuliaan yang Allah sediakan untuknya setelah dia meninggalkan dunia ini. Ya Allah, ya. Sekarang mah nggak kelihatan apa-apa, Pak. Karena dunia bukan tempatnya Allah memberi pahala. Dunia ini tempat kita mendapatkan ujian, salah satunya dengan ibadah. Berarti yang dituntut apa? Sabar dulu. Sabar, Pak, ya. Sabar. Tuh. Walaupun pengen banget gitu. Ya. Kayaknya melihat perempuan cantik tuh sayang kalau nggak dilihat gitu, ya. Sabar, Pak. Sabar. Nanti kalau memang kita bisa sabar, yang akan didapat bukan cuma perempuan dunia. Itu yang cantiknya nggak seberapa, tapi apa tuh, Pak? Bidadari. Kan pernah ketemu di Riyadhus Shalihin toh? Yang dijanjikan bidadari itu yang gimana? Belum lama kok itu. Yang bagaimana? Yang bisa menahan amarahnya, ya. Siapa orang yang bisa menahan amarahnya padahal dia sanggup untuk melampiaskan amarah itu, maka nanti dia akan dipanggil di atas di antara semua makhluknya dan yukhayyiruhu min huril aini ma syaa. Allah akan memberinya pilihan agar dia memilih bidadari mana yang dia suka. Yo, mending mana coba? Secantik-cantiknya perempuan dunia, Pak, masih keringetan. Keringatnya bau nggak kira-kira? Secantik-cantiknya perempuan dunia itu, dia masih ada kotorannya. Tuh. Tapi bidadari surga mutahharah, ya. Kan di Al-Quran kan sifatnya kan azwazun mutahharah, disucikan oleh Allah, suci lahirnya, suci batinnya, suci lahirnya, nggak ada keringat, Pak, nggak ada kotoran, ya. Kalau ada keringat pun itu, walaupun ada itu riwayat lain mengatakan keringat mah ada, tapi wangi keringatnya itu. Kalau kotoran nggak ada, buang air kecil nggak ada, buang air besar nggak ada, tuh nanti di sorga mah. Jadi pilih mana? Mau di dunia atau di sorga? Nah, kita makan rakus pengennya dua-duanya. Oh, iya. Suruh milih pengennya dua-duanya, tuh, ya. Harus milih, Pak. Karena antara dunia dan akhirat itu kata Nabi, itu seperti dua orang madu. Bukan dua madu, tapi dua orang madu. Paham dong madu yang dimaksud apa? Ya. Dua orang madu itu seperti suami yang punya istri lebih dari satu. Gimana maksudnya? Jika si suami ini berusaha memuaskan salah satu istrinya, maka yang lain pasti kecewa. Maka hakikatnya tidak ada suami yang bisa memuaskan semua istrinya. Maka Al-Quran juga menyatakan demikian. Itu kalau betul-betul kalian mau adil, nggak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Artinya apa? Dunia dan akhirat itu pilihan. Kalau mau milih akhirat, maka resikonya dunianya jadi korban. Kalau mau milih dunia, akhiratnya yang jadi korban. Mau pilih mana? Kalau mau pilih akhirat, maka dunia kita akan ketinggalan. Yang lain seneng-seneng joget-joget sama biduan sambil nyawer, kita mah diem aja. Tuh,
nggak bisa menikmati begitu. Itu maksudnya Pak. Nggak bisa sekalian nyari akhirat, sekalian nyari dunia tuh nggak bisa. Kesenangan dunia maksudnya ya. Kesenangan dunia. Jadi kalau Bapak mau menikmati kesenangan dunia ini, syaratnya harus melupakan akhirat. Kalau mau menikmati karaokean sama perempuan cantik yang terbuka aurat itu, jangan ingat akhirat Pak. Mau bisa begitu? Nggak bisa kan? Ingat akhiratnya langsung tobat, nggak jadi. Ya itu, dunia akhirat itu seperti dua mata uang, nggak akan bisa ketemu. Ya, makanya kan di ayatnya itu bukan carilah dunia dan akhirat dengan seimbang, tapi apa perintahnya? Wabtagi fima atakallahu ad-daral akhirah. Cari dengan dunia yang Allah kasih kepadamu itu, cari dengan itu semua kesenangan negeri akhirat. Cari uang silahkan. Ketika dapat uangnya, cari dengan uang itu bagaimana supaya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kan itu yang diperintahkan. Jadi ayat itu bukan mengajarkan kita agar seimbang antara dunia dan akhirat. Bukan. Kalau begitu konsepnya, boleh seimbang dunia akhirat, kan nanti bisa jadi bunglon kita. Lagi di masjid, penampilannya paling bertakwa itu pakai gamis, ya, pakai peci, keluar masjid, lepas semua, gitu. Biasa lagi dengan orang-orang ahli maksiat. Ya kan harus seimbang dunia akhirat, begitu ngomongnya. Bukan begitu ya. Tapi justru ayat itu tuh mengajarkan kita agar menjadikan akhirat itu sebagai prioritas tujuan kita. Kalaupun kita mendapatkan banyak dunia, jadikan itu sebab kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Ya. Kita lanjut. Wallazi nafsu Muhammadin biyadi la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Demi zat yang jiwa Muhammad di genggamannya, yaitu dengan kekuasaannya dan kehendaknya, maknanya sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ya, haza tafdilun lima yustaqrahu minas shaim ala atyabi ma yustaladu min jinsi wa huwa al-misku. Ini adalah karunia yang Allah berikan itu bagi sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang berpuasa, ya, yaitu bau mulutnya. Bau mulutnya itu lebih wangi, ya, dari sesuatu yang bisa dinikmati dari dirinya, yaitu minyak kasturi. Orang yang bau mulut dengan orang yang pakai minyak kasturi, mana yang lebih wangi? Yang pakai minyak kasturi lah. Tapi di sisi Allah lebih wangi orang puasa yang mulutnya bau. Berarti Pak, itu udah otomatis kalau orang berpuasa itu pasti mulutnya bau. Tapi jangan disimpulkan Pak ya. Berarti membiarkan mulut sedang puasa semakin bau itu semakin baik. Nggak ada kesimpulan begitu, ya. Karena hakikatnya walaupun kita sikat gigi, bau mulut itu tidak akan hilang. Karena bau mulutnya orang puasa bukan dari mulut sumbernya. Dari mana? Dari maiddah, pencernaannya yang kosong, gak ada makanan.
ya. Bukan dari mulut gitu. Ya, maka sikat gigi ya hanya untuk menyegarkan mulut kita aja. Aroma puasanya tetap akan kecium, Pak, ya. Nggak usah penasaran, Pak, ya, pengen mencium. Udah pasti bau lah. Nah, terus ada yang mengatakan begini, Pak, ya. Jika dikatakan tadi lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi, katanya ya, bukankah Allah itu munazzahun an istitabatir rawaih? Bukankah Allah itu zatnya bersih dari sifat-sifat manusia, seperti sifat manusia itu salah satunya adalah mencium aroma wangi. Memang Allah mencium aroma kasturi. Sama dong kayak manusia. Ya. Dan Allah itu tanpa harus mencium, Dia maha mengetahui sesuatu seperti apa adanya. Terus apa makna hadis tadi? Nah, maka maknanya adalah atyabu indallah min rihil miski indakum. Bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi dalam penciuman kalian. Bukan dalam penciuman Allah gitu. Allah nggak perlu mencium itu. Ya, dalam penciuman kalian. Jadi ukurannya ukuran kita, bukan ukuran Allah. Itu maknanya ya. Itu lebih wangi daripada minyak kasturi dalam ukuran kita. Bahwa kalau kita mencium minyak kasturi pasti akan merasa wangi sekali, dan dibandingkan dengan bau mulut orang puasa ya jauh lebih wangi minyak kasturi. Baik, kira-kira jelas tidak maknanya yang tadi hadisnya? Nah, satu lagi hadisnya. Satu lagi saja. Salah satun la turaddu da'watuhum. Kata Nabi, beliau bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Pertama, as-shaim hina yuftir. Pertama, orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Ini satu versi hadis. Kalau versi yang lain riwayatnya da'watus shaim. Doanya orang yang berpuasa tanpa ada ikatan waktu. Kalau di sini kan ketika ia berbuka. Gitu. Sementara di hadis lain doa yang tidak akan ditolak itu doanya orang yang sedang berpuasa. Terus gimana? Mana yang benar? Benar dua-duanya. Digabung maknanya. Berarti doanya orang yang sedang berpuasa itu tidak akan ditolak, terutama ketika ia berbuka. Maka saat-saat menjelang buka, saat kita berbuka, perbanyak doa, Pak. Tuh, bukan ribut nyiapin minuman yang tadi dibeli siang-siang. Mana lagi? Ya. Berbanyak doa, Pak. Mungkin saya pernah dulu menceritakan tentang seorang ibu yang selama 1 bulan setiap kali menjelang buka itu mengumpulkan anak-anaknya terus berdoa. Walaupun suaminya kurang respect dengan itu. Suaminya mentertawakan aja. Apa yang dia minta? Ya Allah, kami mohon padamu rumah yang di depannya ada masjidnya. Minta rumah, Pak. Itu dilakukan tiap hari selama 1 bulan. Setiap membuka, kumpulkan anaknya.
Itu diaminkan doanya sama anak. Apa yang terjadi? Selesai puasa tidak ada perubahan apa-apa. Belum kelihatan tuh. Sampai satu saat suaminya sholat ke masjid. Begitu dia keluar dari masjid, tiba-tiba ada yang menghampirinya. Pak, maaf, nih saya itu sudah ada niat, itu kata dia ya, bahwa saya punya rumah, nah yang satu ini nggak saya pakai. Saya ada niatan baik di hati saya, bos, itu akan saya berikan kepada orang yang baru keluar dari masjid ini. Nah, yang kebetulan orang itu Anda. Silahkan pakai ya. Nggak kepake tuh rumah saya. Kalau ada Pak di sini yang begitu Pak, ada nggak ya di sini yang kayak begitu? Tapi yang ditawarin juga bukan kayak kita. Mungkin kalau kita yang ditawarin seperti itu langsung, oh iya Pak, kapan boleh pindah? Itu. Kalau orang itu enggak. Maaf Tuhan, saya nggak bisa kalau menerima begitu saja. Ya kalau memang nggak dipakai, ya udah saya beli aja deh. Berapa harganya? Tuh, kalau orang terhormat tuh begitu Pak ya. Nggak mau dikasih cuma-cuma itu. Berapa harganya? Ya udah akhirnya tetap dibeli tapi dikasih dengan harga yang sangat murah sekali. Udah nggak pantas itu sebagai nilai rumah gitu. Hanya beberapa dirham saja. Dirham itu uang perak. Ya akhirnya berarti doa si ibu tadi itu terkabul. Punya rumah. Ayo, masih ada sisa waktu ini 20 hari. Ya, udah lewat 10 hari ini. Manfaatkan yang banyak doa itu. Apa kebutuhan apa? Nggak ada batas soalnya ini, mau urusan dunia, urusan akhirat, minta. Ya, yang belum punya pasangan, ayo pantengin sebulan nih. Minta gitu. Terutama yang belum pernah maksudnya Pak. Terus siapa lagi? Yang kedua, yang tidak akan ditolak doanya, wal imamul adil, dan seorang pemimpin yang adil. Ada nggak kira-kira? Ada, cuma susah nyarinya, apalagi sekarang. Kalau dalam sejarah Islam dulu banyak, ya, pemimpin-pemimpin yang adil itu salah satunya yang menorehkan tinta emas dalam catatan sejarah dinasti Umayyah adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu sangat terkenal namanya karena beliau sanggup mensejahterakan seantero dinasti Umayyah hanya dalam tempo 3 tahun, bukan 3 periode Pak, 3 tahun loh. Dari tahun 717 sampai 720 Masehi beliau memimpin sejahtera. Apa kuncinya? Jujur, sederhana. Itu Pak, 2 sifat utamanya Umar bin Abdul Aziz itu. Ya, jujur, sederhana. Nah, makanya pemimpin yang adil itu kan banyak jaminan deh. Di hadis lain kan termasuk 7 orang yang akan dinaungi ya. Hadis lain juga ada penghuni sorga itu 3 kata Nabi. Yang disebut pertama pemimpin yang adil. Tuh, makanya kalau anak kita gitu punya kompetensi untuk jadi pemimpin, nggak apa-apa Pak, dorong supaya yang jadi pemimpin itu orang beriman, ya, supaya nanti yang memimpin kita itu orang yang jujur gitu. Amin gitu Pak. Ya. Iya. Ya entah kapan ya wallahu alam.
Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang dizolimi, Pak. Itu juga tidak akan ditolak. Maksudnya doanya orang yang teraniaya ketika dia mendoakan buruk orang yang menzoliminya. Satu maknanya itu. Makanya kan ada hadis lain kata Nabi, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang yang terzolimi. Itu kan maksudnya, awas ya, kamu jangan pernah zolim sama orang loh. Karena kalau menzolimi orang, doanya orang yang dizolimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Kalau sampai dia terucap doa buruk, yang mendoakan buruk yang menzoliminya, pasti terjadi. Dan itu banyak terbukti di zaman sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati makanya, ya. Atau makna kedua doanya itu fil khalas minaz zulmi, atau ketika orang yang teraniaya ini dia berdoa kepada Allah agar bisa terlepas dari kezaliman orang yang zalim itu. Maka pada saat kita posisi yang dizalimi orang, nggak usah banyak curhat, Pak. Nggak ada gunanya. Curhat sama temen juga nggak bisa nolong. Jadi pada saat kita terzolimi oleh orang lain, ngadulah pada Allah. Dan minta supaya Allah memberi kita kekuatan untuk bisa lepas dari kezoliman itu. Gitu. Karena doanya orang yang terzolimi tidak ditolak oleh Allah. Ayo, kalau merasa kita rakyat Indonesia ini dizolimi, gitu. Nah, ayo doa rame-rame ya, mumpung puasa nih. Doanya apa? Supaya bisa lepas dari kezoliman siapapun di negeri ini. Ya, gak usah mendoakan buruk, Pak, jangan. Ya, jangan mendoakan buruk. Biar mampus ya Allah itu, jangan ya itu terlalu ekstrim itu ya. Ya, berdoa saja, mohon agar siapapun yang zalim di negeri ini ya Allah, begitu, lepaskan kami dari kezaliman mereka. Biar Allah itu yang maha tahu caranya seperti apa, ya. Iya, amin ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.